Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Untia Awanda Oktari, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 5 Kelompok 4 Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2022. Hari ini kegiatan saya adalah mempelajari modul bahan tayang 4, yaitu aktualisasi dan habituasi. Sepertinya menarik ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu. Tahapan pertama ada MOOC. Pada tahap MOOC ini, kita full melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Nah, apa aja sih yang dipelajari pada saat pembelajaran MOOC ini? Tentunya ya, ada bahan ajar berupa modul, PowerPoint, dan ada juga bahan ajar berupa video. Yang kemudian dalam pelaksanaannya kita mengumpulkan poin-poin. Kemudian di akhir ada evaluasi yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah distance learning. Distance learning ini diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh yang terbagi atas dua macam, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, tahapan distance learning yang sinkronus ini yaitu tahapan pembelajaran jarak jauh yang ada mentornya. Kemudian, kalau yang asinkronus yaitu pembelajaran yang full kita melakukan tugas individu atau tugas kelompok. Selanjutnya ada habituasi atau off campus. Nah, pada tahapan habituasi ini kita akan melaksanakan perencanaan aktualisasi. Selanjutnya ada klasikal. Klasikal ini nantinya akan dilaksanakan di BPSDM Provinsi Bengkulu. Oke, kembali lagi ke agenda 4, yaitu aktualisasi dan habituasi. Habituasi sendiri diartikan sebagai pembiasaan dan bersifat intrinsik atau membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Aktualisasi dan habituasi sendiri sangat berkaitan erat dengan materi dari agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang menjadikan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat lingkungan sekitar dan menemukan isu, di mana isu-isu tersebut sedang hangat diperbincangkan. Lalu, isu tersebut kita identifikasi dengan sikap peduli dan kritis, yang kemudian kita refleksikan dengan kondisi di instansi yang berkaitan dengan materi agenda ketiga, seperti ada manajemen ASN, smart ASN, dan juga wall of government. Kemudian, sumber isunya itu bisa berasal dari individu, unit kerja, atau organisasi. Lalu, lingkup isu bisa berupa tugas dan fungsi jabatan, tusi unit kerja, ataupun tusi organisasi. Setelah diidentifikasi, isu tersebut kita deskripsikan dengan menggunakan teknik isu scan, mana isu tersebut nantinya akan mengandung data atau fakta, penyebab, dampak, dan juga berhubungan dengan pembelajaran agenda ketiga. Setelah itu, isu tersebut akan kita tetapkan menjadi core issue dengan menggunakan teknik tapisan seperti menggunakan format APKL dan USG. Nah, untuk menetapkan core issue ini, kita juga harus dikonsultasikan dengan mentor. Selanjutnya, setelah ditetapkan menjadi core issue, kita harus membuat kalimat isu yang mengandung pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, lokus, dan juga waktunya. Setelah itu, kita temukan penyebab isu tersebut dengan menggunakan teknik Fishbone. Lalu, kita cari gagasan kreatif dengan menggunakan teknik problem solving.
Lalu kita wujudkan gagasan tersebut dalam suatu kegiatan minimal 4 kegiatan. Tentunya hal ini juga harus kita konsultasikan dengan mentor yang bisa kita jadikan role model ataupun dengan teman sejawat yang bisa saling membantu. Kemudian kita rumuskan tahapan kegiatan tersebut dengan cara kita menguraikan langkah-langkah sistematis dan rinci untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu dirumuskan juga output atau hasilnya, di mana produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang sekaligus sebagai bahan bukti belajar. Selanjutnya, kita jelaskan keterkaitan antara kegiatan yang kita lakukan dengan agenda 3 dan menguraikan bagaimana penerapan agenda 3 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kita uraikan kontribusi dari hasil kegiatan tersebut terhadap pencapaian visi, misi, tusi, dan juga tujuan organisasi. Lalu yang terakhir, kita uraikan kontribusi hasil kegiatan tersebut terhadap penguatan nilai organisasi. Nah, dari rancangan aktualisasi tersebut diharapkan kita bisa mencapai visi, misi, tujuan unit atau organisasi, dan tentunya kita juga diharapkan memecahkan isu atau masalah. Hasil aktualisasi tersebut jika diintervensikan menjadi habituasi, maka akan terbentuk suatu kebiasaan yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuklah sebuah karakter. Tentunya diharapkan kita menjadi ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah kegiatan saya hari ini yang mempelajari agenda 4, aktualisasi dan habituasi. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.